Pemprov Bali melarang turis asing mengendarai motor ketika berkeliling Bali. Turis asing harus memakai jasa travel agent saat berkeliling Bali. Hal itu diungkapkan Gubernur Bali Iwayan Koster dalam konferensi pers Minggu 12 Maret. Dikutip dari Tribun Bali, Pemprov Bali telah membentuk tim terpadu untuk melakukan operasi gabungan di seluruh wilayah di Bali. Tim terpadu ini difokuskan di daerah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar yang diketahui tingkat pelanggaran warga negara asing di wilayah tersebut cukup tinggi. Koster juga menegaskan para WNA tidak boleh memakai kendaraan sendiri saat berwisata di Bali. Hal ini sudah diatur dalam tata kelola pariwisata Bali sejak awal tahun 2023 lalu. Dijelaskan alasan diberlakukannya hal tersebut karena Bali sedang berbenah setelah dilanda pandemi COVID-19. Diketahui sebelumnya viral aksi pelanggaran lalu lintas di Bali yang kerap dilakukan oleh turis asing. Mereka kedapatan tidak punya SIM, ugal-ugalan, serta tidak pakai baju saat berkendara keliling Bali. Sebagaimana saya sudah beberapa kali sampaikan bahwa pariwisata di Bali ini dikelola berdasarkan budaya, kemudian berorientasi pada kualitas dan bermartabat. Karena itu dilakukan penataan secara komprehensif mengenai praktek penyelenggaraan kepariwisataan di Bali yang betul-betul diharapkan akan menuju Bali ini menjadi pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Berbagai kejadian muncul di Bali yang pada intinya tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Bali, kebijakan yang ada di Bali berkaitan dengan kepariwisataan yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Dan yang utama sekali adalah pertama, mencoreng kepariwisataan Bali secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Yang kedua adalah menunjukkan ketidaktertiban, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang taat pada hukum, berdaulat, maka penegakan hukum harus dilakukan kepada setiap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu saja tindakan yang dilakukan ini betul-betul didasarkan pada satu temuan didukung dengan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan berupa pemberian sanksi, bahkan ada yang diproses secara pidana. Untuk itulah minggu yang lalu sudah dilakukan rapat untuk mengidentifikasi berbagai kasus yang ada di Bali untuk membersihkan Bali ini dari praktek-praktek wisatawan yang tidak sehat yang akan mencoreng citra pariwisata Bali, mencoreng kualitas pariwisata Bali, dan mencoreng budaya Bali. Kita butuh pariwisata, tetapi yang kita bangun adalah pariwisata yang berkualitas dan bermartabat. Jangan lupa subscribe ya.